Situasi di Laut Cina Selatan yang semakin memuncak ini tampaknya tidak akan berkesudahan hingga pecah peperangan antara Cina dengan Amerika Serikat atau negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya yang sedang mengalami klaim tumpang tindih dengan Cina. Namun, untuk membendung pergerakan manuver Cina yang tidak pernah menghentikan pergerakan kekuatan PLA-nya dan selalu melakukan pengerahan alutsista tempurnya, serta invasi militer secara terang-terangan, Angkatan Udara Amerika Serikat mengirim 3 pesawat militer ke Selat Basi dan berkeliaran di atas kawasan Laut Cina Selatan yang disebut pengamat adalah merupakan misi pelacakan kapal selam Cina. Ketiga pesawat jet tempur US Navy Amerika Serikat itu seakan terlihat memburu kapal selam milik PLA Cina pada tanggal 26 Juni 2020 kemarin. Namun di sisi lain, Amerika Serikat mengaku jika pengerahan pesawat jet tempurnya itu adalah untuk melakukan misi patroli keamanan di hari ke-6. Sebagai bentuk menjaga kestabilan situasi di Laut Cina Selatan atas aksi manuver Cina yang selalu main caplok-caplok wilayah maritim atau kedaulatan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, menurut laporan terbaru, Amerika Serikat juga telah mendukung sepenuhnya sikap tegas negara-negara di kawasan Asia Tenggara dengan melakukan pengerahan 375.000 tentaranya dan 60% dari kapal perang US Navy Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Salah satu armada tempur laut US Navy Amerika Serikat yang dikerahkan di wilayah tersebut adalah USS Nimitz, USS Tidore, dan USS Ronald Reagan. Dari ketiga kapal induknya ini memiliki bobot 100.000 ton. Dan setiap kapal induk US Navy Amerika Serikat telah dihuni 60 unit pesawat jet tempur. Dengan pengiriman alutsista tempur Amerika Serikat dalam skala besar di Laut Cina Selatan dan didukung penuh oleh beberapa negara-negara di kawasan Asia Tenggara, tentunya menjadi sebuah pertanyaan besar. Hal tersebut membuat beberapa analis berspekulasi jika Amerika Serikat memang berniat untuk menggempur Cina di Laut Cina Selatan. Apalagi dari segi kekuatan militer, US Navy Amerika Serikat adalah yang pertama kalinya di kawasan Asia Pasifik, atau 60% kekuatan militer US Navy Amerika Serikat telah dikerahkan ke wilayah sengketa atau Laut Cina Selatan. Bahkan dari ketiga kapal induk milik US Navy Amerika Serikat telah disiagakan untuk menutup jalur masuk ke perairan tersebut. Tentunya, konsekuensi tingkat peperangan Cina dan Amerika Serikat seakan tampak berada di ujung tanduk dengan menentang aksi barbaran PLA Cina di depan muka mereka terkait wilayah persengketaan. Mengutip dari media informasi lainnya, jika Presiden Institut Nasional Studi Laut Cina Selatan, yaitu Wu Zhichun, mengungkap kemungkinan terburuk dengan kondisi situasi ini di Laut Cina Selatan. Menurut pimpinan lembaga think tank Cina tersebut, persitegangan dari kedua negara ini besar kemungkinan perang akan pecah di laut yang membentang dari Cina sampai ke Indonesia. Pandangan tersebut dilihat dari banyaknya tentara Amerika Serikat yang mencapai 375.000 prajurit telah bersiaga dan tidak menuntut kemungkinan bahkan yang tidak disengaja memicu perang baru dalam skala besar di wilayah tersebut. Jika pertempuran akan meletus, tentunya yang mendapatkan dampak dari situasi konflik tersebut adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Indonesia yang memiliki wilayah saling klaim dengan Cina di Laut Cina Selatan. Adapun wilayah persengketaan yang saat ini telah berhasil dikuasai oleh Cina di Laut Cina Selatan atas negara-negara ASEAN, yaitu kepulauan milik Vietnam dan Filipina. Bahkan Cina tidak tanggung-tanggung dengan membangun sebuah pangkalan militer yang terintegrasi serta dilengkapi radar. Misalkan saja, Cina telah berhasil membangun sebuah pangkalan militer di Kepulauan Paracel, Vietnam, dan Spratly, Filipina.
Atas klaim sepihak atau aksi main caplok-caplokan Cina inilah yang membuat situasi di Laut Cina Selatan kian membara. Sebab secara tidak langsung, Cina telah menjadi ancaman dengan pembangunan pangkalan militernya di kepulauan itu dan semakin mendukung Cina untuk melancarkan aksi main caplok-caplokannya terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Namun selain Kepulauan Paracel Vietnam dan Kepulauan Spratly milik Filipina yang berhasil dikuasai oleh Cina dan hingga membangun base pangkalan militer di wilayah tersebut, Cina juga telah melanjutkan aksi manuvernya dengan mengklaim wilayah teritorial Malaysia di Kepulauan Sapela Barat yang kaya akan sumber daya alam minyak dan gas bumi. Pengerahan secara perlahan-lahan aksi main caplok-caplokan Cina itu tampaknya memang dengan sengaja mencari masalah baru terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sebab wilayah yang diklaim sepihak Cina di kawasan Asia Tenggara tidak hanya pada Kepulauan Paracel, Spratly, dan Sapela Barat. Namun Cina juga telah mengklaim wilayah teritorial Laut Indonesia. Tepatnya adalah zona ekonomi eksklusif atau Nine Dash Line Indonesia yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Aksi manuver klaim sepihak Cina di Laut Natuna terakhir memuncak pada awal Januari 2020 lalu, di mana Cina telah secara terang-terangan menyatakan jika Nine Dash Line Indonesia adalah miliknya menurut wilayah kekuasaan nenek moyang mereka. Namun Indonesia dengan tegas menolak klaim sepihak Cina tersebut dan tetap berpegang teguh pada hukum laut internasional atau UNCLOS tahun 1982, sehingga Indonesia mengerahkan alutsista tempurnya yang berbasis udara dan alutsista tempur berbasis laut atau sejumlah kapal perang fregat Indonesia di wilayah zona ekonomi eksklusif Nine Dash Line. Aksi manuver dengan invasi militer Cina untuk menguasai wilayah Laut Natuna tampaknya tidak cukup sampai di situ saja. Sebab di bulan ini Cina kembali melakukan aksi main caplok-caplokannya terhadap Laut Maritim NKRI dengan cara-cara baru. Salah satunya, Cina mengajak Indonesia berunding tentang wilayah maritim Indonesia atau Nine Dash Line, serta mengerahkan pasukan nelayannya yang dikawal langsung oleh kapal-kapal penjaga pantai Tiongkok atau kapal Coast Guard Cina. Memang tidak bisa dipungkiri jika saat ini Cina telah mendorong kehadirannya di zona ekonomi eksklusif dari negara-negara lain di Asia Tenggara. Sementara negara lain sibuk menangani pandemik virus COVID-19 sehingga berdasarkan keserakan Cina itu mendorong Amerika Serikat agar meminta Cina menghentikan perilaku intimidasi di Laut Cina Selatan. Selain itu, pada awal April 2020 lalu, Vietnam menyatakan bahwa salah satu kapal penangkap ikannya ditenggelamkan oleh kapal pengawas maritim Tiongkok, dan Cina melakukan bantahan dengan mengatakan klaim Vietnam di Laut Cina Selatan adalah ilegal dan pasti akan gagal. Memang tidak bisa dipungkiri jika kondisi ini akan meningkatkan kekhawatiran perang dingin yang baru. Sebab hal ini tentunya bisa saja menimbulkan indikasi di wilayah Asia Tenggara yang akan dijadikan medan perang, dan karena perhimpunan kekuatan yang sangat kentara terlihat saat ini. Sehingga seharusnya disikapi dengan baik oleh negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Sebab Indonesia menjadi salah satu negara kekuatan militer terbesar di kawasan tersebut. Dengan bersatunya negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan menjadikan Amerika Serikat sebagai polisi militer dunia untuk menolak aksi klaim sepihak Cina ini, diharapkan Cina dapat patuh terhadap hukum laut internasional. Namun jika Cina tidak akan menghentikan aksi main caplok-caplokannya dengan melakukan aksi militerisasinya di Laut Cina Selatan, tidak menuntut kemungkinan akan menimbulkan pecah perang baru.